Oke, lanjut lagi. Nah, kali ini tutorialnya kemarin kan tadi kan sudah ini ya, udah kita setup nih di laptop sendiri pakai codingan yang gayanya kita sendiri. Nah, sekarang ada yang ngomongnya axis size dan alignment. Jadi, axis size ini dan alignment ini menjadi sebuah kunci untuk bikin layout di Flutter. Contohnya adalah main axis size property. Oke. Row and column. Nah, jadi kalau di Flutter kita ngomongnya row, misalnya nih si HP-nya gitu ya. Nah, di Flutter layout itu dibagi dalam bentuk row ke kanan arahnya atau column dibagi gini. Ya, gini, column arahnya ke bawah ya. Nah, row dan column ini bisa di mix. Jadi nggak mesti cuma row aja, nggak mesti cuma column aja. Oke. Nah, row and column occupy different main axis. Jadi row ini main axisnya ke kanan. Ini row. Row. Yang ini column. Nah, column main axisnya ke bawah. Kalau row main axisnya ke kanan. Jadi gampangnya kalau mau ingat-ingat, kalau nulis kamu ke kanan, berarti row-nya mainnya ke kanan, column main aksisnya ke bawah. Nah, ini konsep yang benar-benar baru yang kalau teman-teman dulu nggak paham sama yang namanya flexbox, nah itu agak repot. Tapi kalau sudah paham flexbox, malah enak, malah seneng gitu ya. Nah, row main axis is horizontal ke kanan ya kan, and column main axis is vertikal, dia mainnya ke bawah. Main axis size property determines how much space ya, sebanyak apa space row dan column akan mengoccupy the main axisnya mereka. Main axis size, nah sekarang kita cek, oke. Main axis size ada apa aja nih? Nah, di column-nya main axis size di sini kita bisa cek main axis size gini ya. Dia ini enum ya, enum. Lihat nih. Nah, belajar basic lagi nanti enum itu apa gitu. Enum itu pilihannya cuma min di sini sama max. Berarti pilihannya cuma dua. Kalau nggak min ya max gitu kan. Nah, sekarang kita coba kalau row-nya ini default-nya. Jadi default main axis size itu max ya. Dia default-nya memenuhi satu baris. Jadi ada satu baris diambil semua sama dia. Contoh ini ada container, kita kasih color gray, kita kasih main axis size-nya max, maka si color gray-nya itu juga ngikut ke kanan sampai full. Nah, tapi kalau kita kasih min, si row-nya ini nggak mengoccupy semua, tapi dia mengikuti jumlah blue box-nya. Coba ya. Blue box-nya kita banyakin, dia juga akan mengikuti. Tapi kalau misal main axis size-nya kita kasih max, max, gini ya, dia akan penuhin lagi itu space. Nah, diambil semua satu baris sama dia. Jadi ketika ada row, ada main aksisnya max, maka satu baris full dipegang dia. Nah, kalau dia main aksis size-nya itu min, maka dia akan memenuhi cuma yang dia kuasai aja. Sekarang kita tambahin lagi. Nah, ini ya. Nah, ketika berlebih, maka akan ada render overflow kayak begini. Ya. Nah, itu teman-teman biasakan dirinya ketika menemukan render overflow dan gimana cara ngefixkannya. Nah, lihat ya, ada satu space kecil yang kita pakai di max dan malah dia render overflow. Kalau kita jadiin min, terus kita tambah lagi, dia akan tetap harusnya render overflow ya. Nah, karena apa? Karena layarnya sudah mentok, kita masih berusaha menggambar lagi. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini bakal sering kejadian nanti kalau nge-layout render overflow. Nah, sekarang kalau kasusnya dibalik. Ya, di sini kan modifying. Nah, kalau di sini dimodify jadinya kayak gini. Nah, lihat ya. Code-nya beda ya. Code-nya beda. Jadi tolong teman-teman pahami, di sini pakai Dartpad, kalau kita di sana di yang kita kerjakan di sini itu pakai yang namanya Flutter benerannya. Nah, tapi di sini tujuannya adalah memperkenalkan sama teman-teman bahwa ada main axis size dan sama yang isinya max dan min. Sekarang
Kalau di sini kan cuma diajarin di row aja. Sekarang ini oprek aja. Nah, setelah belajar basic itu kebiasaan ngoprek itu juga penting. Contoh ini, nih awalnya row, kita ganti column. Ya, column. Nah, awalnya row ya, kita ganti jadi column. Nah, kalau kita ganti jadi column, apa yang terjadi? Dia ke bawah, layoutnya disusun. Jadi, basic perbedaan antara row dan column adalah kalau column itu ke bawah, row ke kanan, kan gitu. Nah, kalau kita bikin jadi max, dia full. Oke, berarti dia mengokupai satu kolom ke bawah. Gimana kalau mau mengokupai semua? Nah, caranya kita masukkan si row ini ke dalam kolom ini ke dalam row. Nah, dia akhirnya apa? Mengokupai semuanya. Ya. Di dalam children ini ada kolomnya, ada row-nya. Akhirnya dia ngambil semuanya. Tapi gimana kalau misalkan ada lagi, ini kita ekstrak widget ini ya. List of row, column. List of blue box, apa ya? Blue box column. Nih. Nah, sekarang ini dalam sebuah row ya. Kita kopas saja. Bisa nggak sih? Nah, ternyata bisa ya. Jadi, kita bisa nih bikin satu baris dan dalamnya ada kolomnya juga. Contoh, ini nggak usah kita max-kan. Contoh ya. Oh ya, karena default propertiesnya max ya. Sorry. Akhirnya si color gray ini ngikut jadi. Kontainernya itu ngikut. Kenapa? Karena kontainer ini membungkus row, row-nya membungkus kolom. Akhirnya kontainernya ini full akhirnya ke kanan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau tambah lagi kolomnya, bisa. Ya. Jadi sebenarnya si layout di dalam sebuah Flutter itu bisa kita potong-potong menjadi baris dan kolom. Yang bisa kita atur main axis size-nya itu max apa min ya di sini. Min misalkan. Nah, kalau kita main axis size-nya itu juga kita bikin min, maka dia cuma mengokupai seberapa banyak kolomnya aja. Terus di row-nya juga kayak gitu. Kalau kita main axis size-nya itu kita bikin min, ini. Dia cuma akan membungkus wilayah yang dia occupy aja gitu ya. Jadi nggak kayak Rusia gitu ya, menginvasi Ukraina gitu misalkan. Dia nggak. Nah, berarti kalau Rusia menginvasi Ukraina itu dia jadi lagi pengen memaksimalkan, mengemakskan wilayahnya gitu kan, diinvasi. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang main axis size, min atau max. Jadi kuncinya row itu ya, kuncinya di sini. Row main axisnya ke kanan, column main axisnya ke bawah. Kalau ada item di dalam row, kita tumpuk dia akan ke kanan ya. Nih, blue box column ini. Kita tumpuk dia akan ke kanan. Kalau dia ke bawah, kalau kita tumpuk dia akan di row, dia akan, misalnya ini kita ganti jadi row, dia akan ke kanan tumpuannya. Tuh, lihat ya. Nah, blue box-nya ditumpuk sebanyak-banyaknya ke kanan, akhirnya jadi aneh gitu kan. Nah, nge-mix-nya juga row bisa kita mix di dalam row, column bisa kita mix di dalam column. Row dalam column dalam row bisa, row dalam row bisa, column dalam column bisa. Nah, jadi macam-macam bentuknya. Akhirnya si layout-nya si Android itu kalau teman-teman mainkan row dan column-nya akan jadinya kayak gini sih. Nih. Kayak kertas kotak-kotak gitu. Bisa diisi, tergantung jumlah row dan column-nya. Oke, hati-hati sama overflow. Ketika screen-nya ukurannya cuma 100, kita kasih isi 150, dia overflow. Oke. Nah, itu dulu tentang main axis size. Nanti kita lanjut dengan main axis alignment. Oke.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.